Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah memudahkan kita menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini dapat kita selesaikan dengan baik dan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas keikhlasan kita dalam melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ikhwan yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi insyaallah kita akan bertemu dengan suatu bulan yang memiliki keutamaan yang sangat besar, sehingga yang seharusnya kajian rutin kita tentang kitab Hilyatul Thalibul Ilmi coba kita fokuskan untuk mempelajari beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Ramadan. Ramadan adalah kekhususan umat Islam, di mana umat sebelum kita tidak mendapatkan keutamaan terkhusus pada bulan Ramadan seperti yang kita dapatkan. Mereka tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar seperti yang kita dapatkan. Maka ini adalah nikmat yang besar dari Allah yang tidak Allah berikan kecuali kepada umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan datang kepada para sahabat, beliau mengingatkan para sahabat untuk memperhatikan bulan ini. Beliau bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasulullah tidak mengingatkan bulan-bulan yang lain kepada para sahabat. Telah datang kepada kalian bulan Rajab, telah datang kepada kalian bulan Sya'ban, tidak. Tapi Rasulullah ingatkan kita tentang bulan Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Maka kami juga mengingatkan kepada kita semua, akan datang kepada kita bulan Ramadan insyaallah. Siang tadi sudah tanggal 20 Sya'ban. Malam ini berarti sudah 21 Sya'ban. Kita hanya tinggal 9 atau 8 hari lagi bertemu dengan Ramadan. Waktu yang hampir tidak terasa, para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka hendaklah kita memperhatikannya. Syahrun mubarak. Rasulullah ingatkan lagi, ada apa dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Syahrun mubarakun. Ya. Sayyidus syuhur.
Ramadan adalah penghulunya para bulan. Ada bulan Al-Muharram, Safar, dan seterusnya. Syahrul Ramadan adalah sayyidus syuhur, adalah penghulu dari segala bulan yang lainnya. Kenapa? Karena di bulan Ramadan banyak keutamaan-keutamaan, banyak keberkahan, banyak kemuliaan. Rasulullah menyebutkan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Setiap detik yang terdapat dalam bulan Ramadan mengandung berkah. Iya. Makanya dahulu para ulama sepanjang Ramadan mereka melakukan ibadah sepanjang hari, siang, malam. Kita mungkin pernah dengar bagaimana para ulama terdahulu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nggak habis pikir kita bagaimana orang bisa menyelesaikan satu khatam Al-Quran dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Ma'idah, Ali Imran, seterusnya An-Nisa, Al-Ma'idah, seterusnya sampai An-Nas, selesai dalam satu hari satu malam. 30 juz selesai dalam satu hari satu malam. 30 juz selesai dalam satu hari satu malam. 30 hari mereka menyelesaikan 30 kali khatam Al-Quran. Ada yang 45 kali khatam Al-Quran. Ada Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali Al-Quran. 60 kali khatam. Itu artinya mereka menggunakan Ramadan paginya, siangnya, malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka dengan ilmunya menyadari bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Sangat bodoh seseorang yang membiarkan Ramadan berlalu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Iftaradallahu alaikum siyamah. Rasulullah katakan, Allah mewajibkan kepada kalian di dalam bulan Ramadan untuk berpuasa. Inti dari Ramadan adalah puasa. Ya. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Siam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan umat sebelum kita juga wajib. Hanya saja cara puasanya yang berbeda. Kalau umat terdahulu puasanya itu, kalau dia sudah tidur nggak boleh lagi makan. Ya, misalnya dia tidur jam 10, ya sudah, setelah itu dia lanjut puasa ke besok. Ya, kalau kita umat Islam tidak, sampai ya terbit fajar, sampai adzan subuh kita masih boleh makan. Yuftahu fihi abwabul jannah. Ada apa lagi dengan Ramadan tadi? Rasulullah katakan di dalam bulan Ramadan Allah bukakan pintu jannah, pintu surga. Apa yang dimaksud dengan dibukakan pintu surga? Ada dua makna di sana. Makna yang pertama, pintu surga secara hakiki dibuka. Pintunya dibuka memang. Pintunya benar-benar dibuka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa Allah memudahkan kita melakukan kebaikan pada bulan Ramadan. Kebaikan mudah dilakukan. Karena hati manusia itu Allah mudahkan untuk melakukannya. Secara bersama-sama. Mudah kaum muslimin pergi ke masjid untuk melaksanakan tarawih. Tidak seperti pada selain Ramadan, ke masjid sangat berat. Mudah bagi kita untuk bangun di malam hari untuk sahur. Di bulan yang lain sulit. Mudah bagi kita untuk bersedekah, untuk menahan diri dari bermaksiat dengan mengingatkan diri dan teman kita. Kita puasa, jaga mata, jaga lisan,
jaga diri dari kemaksiatan. Maka buah dari Ramadan seperti yang Allah sebutkan, la'allakum tattaqun, mencetak diri, mendidik diri menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Karena pada bulan itu Allah buka pintu surga memang, dan semua kebaikan menuju surga Allah buka, Allah mudahkan. Maka ikhwan, jika kita mendapati hati kita tidak senang dengan Ramadan, hati itu perlu diperbaiki. Jangan-jangan hati itu sudah menjadi hitam, sudah menjadi pekat seperti ran. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, hati mereka telah menjadi hitam pekat karena maksiat yang mereka lakukan. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Allah tutup di bulan Ramadan itu pintu neraka. Maksudnya neraka itu ditutup pintunya. Itu maksud yang pertama. Maksud yang kedua, semua hal-hal yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka dipersempit, dan orang-orang lebih mudah meninggalkan maksiat di saat itu. Semangat kita untuk meninggalkan maksiat lebih besar di bulan Ramadan. Biasanya kaum muslimin yang lain pun bersemangat. Di antara mereka ada yang menutup tempat perjudian, tempat perzinahan, ditutup. Ya. Semangat untuk melakukan kebaikan ada di sana. Maka alangkah buruknya seseorang, Ramadan datang, Ramadan pergi, sama saja maksiat yang dia lakukan. Di bulan Ramadan pun dia berzina, di bulan Ramadan pun dia minum khamar, di bulan Ramadan pun dia berjudi. Maka ini adalah seburuk-buruk orang. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Yang dimaksud di sini adalah syaitan yang besar, pembesar syaitan, bos-bosnya dikunci. Maknanya juga dua. Yang pertama, secara hakiki bos-bosnya syaitan itu dibelenggu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka terbelenggu. Yang tertinggal hanya syaitan amatirnya, yang kelas rendah, yang lemah-lemah. Celakalah kita seandainya dengan syaitan kelas rendah saja kita kalah di bulan Ramadan. Makna yang kedua, memang segala bisikan syaitan Allah persempit ruang geraknya. Karena dari golongan jin, begitu juga dari golongan manusia yang selama ini suka melakukan, menyebarkan keburukan, mereka dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ya. Maka ma'asyiral muslimin, alangkah buruknya kita ketika pembesar syaitan Allah belenggu, kita pula yang menjadi syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Dengan mengganggu orang lain yang berpuasa, menzalimi orang lain yang berpuasa. Ya, nauzubillahi min dzalik. Fihi lailatun khairun, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada apa lagi dengan Ramadan tadi? Tadi disebutkan Ramadan penuh dengan keberkahan. Di sana ada puasa, di sana pintu surga dibuka, ketika itu pintu neraka ditutup, para syaitan dibelenggu. Di sana ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, disebut dengan Lailatul Qadar. 1000 bulan itu sama dengan 84 tahun. Seandainya ada seseorang yang berumur 84 tahun, sepanjang umurnya dia salat 2 rakaat, sepanjang umurnya dia melaksanakan salat, maka itu tidak lebih baik dibandingkan seseorang yang melaksanakan salat
yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tidak lebih baik. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada umat Islam. Dengan ibadah yang sedikit Allah jadikan itu berkualitas, memiliki keutamaan yang besar yang tidak Allah berikan kepada umat lain. Man hurima khairaha faqad hurima. Ini Rasulullah katakan, barang siapa yang Allah haramkan dari kebaikan dari bulan Ramadan, maka sungguh dia diharamkan. Maksudnya apa? Alangkah ruginya orang yang tidak bisa berbuat baik pada bulan Ramadan. Alangkah ruginya orang yang tidak bisa menahan diri dari kemaksiatan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan matanya jelalatan juga. Bulan Ramadan dia berdusta. Bulan Ramadan dia berbuka diam-diam. Budi ya. Buka diam-diam. Celaka. Kecuali memang sudah tak sanggup, sakit dia, ya, lemas fisiknya. Kalau dia lanjutkan puasa mudarat, silakan. Tapi jika tidak, masih badannya kuat, sehat, segar, rugi. Rasulullah juga bersabda di dalam hadis ya yang lain, ketika beliau naik mimbar, ya, suatu ketika beliau naik mimbar. Ketika naik mimbar, belum lagi beliau memulai kalimat, beliau berkata amin, amin, amin. 3 kali beliau mengatakan amin. Lalu kemudian beliau melanjutkan, setelah beliau turun dari mimbarnya, ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau tadi mengatakan amin, amin, amin? Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang menemuiku. Lalu Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya, katakanlah, raghima anfu rajulin au abdin au imri'in, ya, ja'a Ramadan falam yughfar lahu, dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celakalah seseorang yang mana bulan Ramadan datang menemuinya tapi dosanya tidak diampuni. Ya, dakhala Ramadan atau adraka Ramadan. Banyak riwayat tentang itu. Tapi maknanya, celakalah orang yang bertemu dengan Ramadan, Ramadan pergi, dosanya tidak diampuni, rugi dia. Kenapa? Karena seharusnya Ramadan dapat menghapuskan semua kesalahannya, kecuali dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna ma lam tughsyal kaba'ir. Salat 5 waktu, subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, akan menghapuskan kesalahan di antara keduanya. Salat subuh antum dengan salat zuhur antum, insya Allah salat itu akan menghapuskan kesalahan antum di antara keduanya. Kesalahan kecil, dosa kecil. Tapi jangan anggap dosa kecil itu kecil. Jangan lihat seberapa kecilnya dosa yang kau lakukan, tapi lihat seberapa besar zat yang engkau telah berdosa kepadanya. La kabira ya bil istighfar wala saghira aw as-saghair bil istimrar. Dosa itu tidak ada yang besar jika senantiasa seseorang beristighfar. Dosa itu tidak ada yang kecil jika dilakukan terus-menerus. Ramadan menghapuskan dosa di antara keduanya.
Tadi hadis Nabi mengatakan sholat 5 waktu, Jumat dengan Jumat, Jumat lalu dengan Jumat depan, itu menghapuskan dosa kecil di antara keduanya. Ramadan dengan Ramadan itu menghapuskan dosa di antara keduanya. Maka rugilah orang yang bertemu dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Qul amin. Katakan wahai Muhammad, amin, semoga Allah mengabulkannya. Lalu Nabi mengatakan amin. Itu amin yang pertama. Amin yang kedua, Jibril mengatakan, raghima anfu mri'in aw rajulin dzukirta indahu falam yusalli alaika. Celakalah seseorang yang disebutkan namamu wahai Muhammad tapi mereka tidak berselawat kepadamu. Merugi orang yang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dia tidak berselawat. Mereka adalah orang yang paling kikir di dunia. Mereka orang yang paling merugi karena tidak mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Katakanlah wahai amin. Katakanlah amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Itu amin yang kedua. Lalu Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin aw imra'in, ya, adraka walidayhi aw ahadahuma falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang menemui dua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tapi dosanya tidak diampuni karena dia durhaka. Menemui maksudnya dia hidup bersama orang tuanya, dia bertemu dengan orang tuanya tapi dia durhaka. Celakalah ini. Ustaz, saya tidak bertemu dengan orang tua saya Ustaz karena saya di pesantren, dia di rumah. Antum di pesantren itu adalah ketaatan kepada orang tua. Antum mengikuti keinginan orang tua antum agar antum menjadi orang yang lebih baik. Antum melakukan apa yang mereka inginkan. Itu bagian daripada ketaatan kepada orang tua. Maka merugilah orang tuanya masih hidup tapi dosanya tak diampuni Allah. Padahal ikhwan, kita yang masih memiliki ayah, yang masih memiliki ibu, setiap detik antum bisa diampuni Allah kesalahan-kesalahan. Setiap detik Allah akan memberikan kepada antum curahan rahmat karunia selama mereka hidup, selama antum berbakti kepada mereka berdua atau salah satu di antara keduanya. Jibril mengatakan, katakanlah amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad pun mengatakan amin. Itu amin yang ketiga. Ikhwan yang dirahmati Allah, alangkah ruginya kita membiarkan Ramadan berlalu tanpa kita mempersiapkan diri. Ramadan sesuatu yang sungguh sangat istimewa yang harus kita perhatikan. Apa yang perlu kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahmati Allah terhadap Ramadan? Yang pertama, persiapkan diri kita menyambut Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas kemaksiatan kita selama ini. Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungan menyambut Ramadan dengan memohon ampun kepada Allah? Ikhwan yang dirahmati Allah, kemaksiatan yang kita lakukan dapat mempersulit kita beribadah kepada Allah. Kalau kita bertanya, kenapa saya susah sholat malam? Karena maksiat. Kenapa saya susah menghafal Al-Quran? Karena maksiat. Kenapa saya susah khusyuk dalam melaksanakan sholat? Karena maksiat. Maksiat itu mempersulit kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian menjadi
keraslah hati kalian setelah dosa yang kalian lakukan. Fahiya kal hijarah, hati itu akan menjadi batu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Maksiat itu mempersulit kita beribadah kepada Allah. Rasulullah mengatakan, idza adnabal abdu, apabila seorang hamba melakukan satu dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diberi tinta hitam ke dalam hatinya. Satu titik tinta itu mewakili satu kemaksiatan yang dia lakukan. Apabila dia beristighfar, apabila dia mohon ampun kepada Allah, Allah hapus yang satu tadi. Jika tidak, Allah akan biarkan, atau karena kemurahan Allah, Allah ampuni. Kalau dia bermaksiat lagi, Allah tambah titik selanjutnya, seterusnya sampai hati itu menjadi hitam seperti kertas santum yang awalnya putih. Titik terus sampai dia menjadi hitam. Ketika dia menjadi hitam, itulah yang disebut dengan ran. Dalam firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketika hati itu menjadi ran, menjadi hitam pekat, maka dia tidak akan mampu lagi melihat kebaikan. Tidak mampu lagi dia melihat kebaikan. Tidak mampu lagi dia melakukan kebaikan. Allah akan tutup dirinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup hati mereka. Kenapa ditutup? Maksiatnya memang. Memang khatamallahu ala qulubihim ini untuk orang-orang kafir. Benar, untuk orang-orang kafir. Tetapi jangan merasa diri kita selamat dari kekufuran, dari kesyirikan, sedangkan Nabi Ibrahim tidak pernah merasa selamat. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa Ibrahim? Ibrahim yang menghancurkan patung-patung kaumnya yang paling besar, dia hancurkan. Yang paling kecil dia hancurkan semua, yang paling besar dia letakkan kapaknya di situ. Nabi Ibrahim yang hampir dibunuh oleh kaumnya karena menghancurkan berhala. Kalaulah bukan pertolongan Allah, dia akan hancur. Tapi begitu pun dia takut, dia khawatir menyembah berhala. Maka kita juga harus khawatir. Kita harus khawatir akan firman Allah, khatamallahu ala qulubihim. Allah mencap hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Kita juga harus khawatir jangan sampai kita termasuk dalam golongan mereka yang Allah masukkan tadi. Jadi bertaubat ikhwan. Menyambut Ramadan dengan bertaubat, bukan dengan bermaksiat. Istighfar, astagfirullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita sehingga kita mudah melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan. Amin. Kemudian yang kedua, ikhwan yang dirahmati Allah, apa yang perlu kita persiapkan seperti yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Munajjid rahimahullah, adalah berdoa kepada Allah. Kita berdoa meminta, ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepada kami ya Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikanlah hidup kami menemui Ramadan. Dahulu para salafus saleh, 6 bulan sebelum mereka bertemu Ramadan, mereka berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami menuju Ramadan. Cukupkah hanya berdoa supaya Allah sampaikan kepada Ramadan? Tidak. Sampai pun pada Ramadan, kalau tak ada kebaikan yang kita lakukan, apa gunanya?
berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan dan mudahkanlah kami beribadah pada bulan Ramadan. Dahulu salafus saleh seperti itu. Setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa agar ibadahnya diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berdoa, ya Allah terimalah ibadahku ya Allah. Karena ikhwan, yang terpenting dari ibadah itu bukan banyaknya. Bukan. Yang terpenting dari ibadah itu adalah diterima oleh Allah. Kalaulah ada amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah membuat kita senang. Karena Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Apa dalilnya? Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi berdoa ya kawan. Kita harus terus berdoa, ya Allah terimalah ibadahku. Antum salat, berdoa, ya Allah terimalah salatku. Antum berzikir, antum bersedekah, setiap ibadah yang kita lakukan meminta sama Allah, ya Allah terimalah sedekahku, ya Allah terimalah zikirku. Minta sama Allah supaya Allah menerima ibadah kita ini semua. Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah, yang ketiga, al-farahu biqurbi bulughi hada syahril azim. Kata Syekh Saleh Al-Munajjid rahimahullah, yang harus kita lakukan adalah berbahagia dengan dekatnya Ramadan. Karena ini Ramadan adalah karunia Allah. Sebagaimana seorang hamba mendapatkan nikmat, mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, ini nikmat Allah. Mendapatkan istri, mendapatkan rumah, mendapatkan kendaraan, mobil, sepeda motor, pesawat pribadi, ya, itu semua nikmat Allah. Itu nikmat yang bersifat maliyah, harta, harta benda. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Harta, nikmat-nikmat dah seperti wanita, wal banin, anak keturunan, wal qanatiril muqantara, itu harta benda seperti minad dahab wal fiddah. Kemudian kendaraan, khailil musawwamati wal an'ami wal har. Dalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua kenikmatan kehidupan dunia. Itu nikmat memang. Tapi Allah katakan, wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dalikum. Allah sebutkan, maukah kalian yang aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Yaitu surga yang mengalir sungai di bawahnya. Betul? InsyaAllah kita lanjutkan insyaallah setelah selesai salat isya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tadi kita sudah sampaikan beberapa hal, ya. Tadi kita terhenti pada hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita bertemu dengan Ramadan. Yang pertama, kita mempersiapkan diri dengan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, berdoa agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan dan Allah kabulkan amalan-amalan kita pada Ramadan yang lalu. Dan kita berdoa juga semoga Allah memudahkan kita beramal saleh pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Karena
Seperti yang kita katakan tadi, yang terpenting dari satu amal bukan banyaknya, tapi yang terpenting adalah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tadi kita sudah sampaikan sedikit, yaitu merasa bahagia dengan Ramadan. Ya, kehadiran Ramadan merupakan rahmat bagi setiap muslim. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah, dengan anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat dan karunia itu, maka hendaklah kalian bersyukur, hendaklah mereka bersyukur, orang-orang mukmin bersyukur. Wa khairun, rasa syukur itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan. Di antara rahmat Allah, fadlullah, adalah bulan Ramadan untuk orang mukmin. Sehingga orang mukmin berbahagia dengan rahmat dan keutamaan dari Allah. Kebahagiaan itu tentunya dilakukan dengan cara yang benar, bukan dilakukan dengan cara yang haram, berpesta-pesta, berjoget setelah Ramadan. Tidak demikian. Ini tentunya cara-cara yang salah karena kita tidak belajar. Kalaulah kita belajar ilmu syar'i, kesalahan-kesalahan akan semakin kecil, ya, dan diharapkan hampir tidak terjadi. Kemudian, ya, kawan yang dirahmati Allah, menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin dapat mengganggu kita dari puasa Ramadan. Kalau kita punya tugas, misalnya kita punya proyek bangunan, kita kerja itu, ya, kita cepat selesaikan sehingga bulan Ramadan kita istirahat. Atau kalaupun kita kerja pada bulan Ramadan, bagaimana agar pekerjaan kita itu sampai bulan Ramadan tinggal bagian yang dingin-dingin. Nih kalau contoh petugas bangunan dia, kalau dia gali pondasi itu kan susah tuh, yang di pondasi, pasang batu sampai ke seng. Dia berusaha, kalau udah naik seng dia udah bisa tenang, kerja tinggal di bagian dalam lebih dingin. Pandai-pandailah memang. Begitu juga dengan tugas-tugas yang lainnya, ya. Dan kalau kita para santri, tidak ada beban tugas kita, paling cuma belajar. Kita tidak perlu bekerja. Adapun bagi orang-orang tua, bagaimana mereka mensiasati, kalau bisa di bulan Ramadan tidak terlalu sibuk, 11 bulan cari rezeki untuk bisa beristirahat selama 1 bulan. Sebaiknya kita nggak seperti itu. Kita sibuk kerja supaya bisa lebaran, ngumpulin uang supaya bisa tenang di lebaran. Salah sebenarnya. Yang benar itu kumpulin uang agar di Ramadan tidak bekerja. Bukan sibuk dikerja di bulan Ramadan hanya untuk baju hari raya di bulan Syawal. Memang benar bulan Syawal itu bulan berbahagia, tapi tidak mengorbankan Ramadan. Ya, demikian. Jadi bagaimana kita faragh di bulan Ramadan? Tenang. Terutama untuk talibul ilmi yang tidak memikirkan kecuali belajar, maka ya persiapkan diri kita. Begitu juga mempersiapkan diri dengan memperhatikan kesehatan badan kita. Ya, yang punya penyakit diselesaikan, berobat. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ya, karena penyakit termasuk perkara yang dapat mengganggu kita untuk melaksanakan amal saleh pada bulan Ramadan. Kemudian ahibati fillah, selanjutnya yang perlu kita ketahui tentang Ramadan adalah amalan-amalan yang paling afdal yang harus kita prioritaskan, kita lakukan semaksimal mungkin. Amalan-amalan yang perlu kita prioritaskan. Apa itu? Yang pertama, puasa. Puasa itu amalan paling utama. Ya, makanya tadi kita coba bagaimana di bulan Ramadan kita tidak sibuk bekerja. Kalau bekerja pun dikurangi porsinya. Supaya apa? Supaya kita bisa berpuasa. Karena Ramadan itu identik dengan puasa. Puasa Ramadan, Ramadan puasa. Itu dua hal yang tak bisa dihilangkan. Mulianya Ramadan
Ya, di antaranya karena di sana ada puasa Ramadan. Dan seterusnya. Ya. Jadi seseorang bersedekah dia, berhaji dia pada bulan Ramadan, bukan berhaji, berumrah dia pada bulan Ramadan, membaca Al-Quran dia banyak, semua kebaikan dia lakukan, tidak puasa Ramadan. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang lebih besar, kecuali memang dia punya udzur syar'i. Dia sakit misalnya, dia haid kalau perempuan, dan seterusnya. Kalau memang dia berhalangan, maka ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan kalau dia berpuasa dalam keadaan haid, haram. Ya, dia berpuasa dalam keadaan sakit keras, haram, karena dia sama saja menyakiti dirinya. Ya, tapi kalau dia sakit dan tidak mengganggu, puasa tidak mengganggu sakitnya, maka puasa lebih baik. Sakit, ya, begitu juga dengan safar, baik safar yang melelahkan atau tidak melelahkan, itu memudahkan kita untuk tidak berpuasa. Tapi berpuasa lebih baik ketika safar kita tidak menyulitkan. Kita safar nih, tak sulit pala, bisa puasa, insya Allah mudah, nggak pala sampai keroncongan kali, maka puasa lebih afdol. Kenapa? Karena kita berpuasa pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ustadz, kan saya menggantinya. Iya, samakah antum menggantinya? Nilainya tidak sama. Karena ketika antum mengganti itu di luar Ramadan. Ya, antum menggantinya di luar Ramadan, di bulan yang tidak memiliki berkah yang lebih besar dibandingkan Ramadan. Keberkahannya tidak sama. Walau antum dapat pahala. Jadi pahami ya kawan ya? Begitu juga dengan orang yang sakit, selama sakitnya tidak memudaratkan, maka puasa lebih afdal. Kemudian yang kedua, ya, adalah qiyamul lail. Salat malam. Apakah itu dengan tarawih, witir? Qiyamul lail ini ikhwan mutlak kepada seluruh ibadah. Baik itu baca Quran, sedekah, itu termasuk qiyamul lail, artinya menghidupkan malam. Tapi secara umum menghidupkan malam yang dimaksud adalah dengan salat tarawih. Kenapa dikatakan qiyam, berdiri? Karena memang yang lebih afdal salat tarawih itu berdirinya lama. Ya. Nah, kalau masih muda tahanlah kita. Setengah juz satu rakaat, enggak ya? Setengah juz satu malam. Kalau dapat 1 juz 1 malam. Kalau udah orang tua mungkin lebih sedikit porsinya. Kalau tak sanggup berdiri silakan duduk. Kalau tak sanggup duduk silakan jangan tidur. Kalau tidur nggak sholat, berbaring ya, silakan berbaring. Kalau tidak sanggup juga, perbanyak qiyamul lail, salat malam. Itu nomor 2. Rasulullah SAW bersabda, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat lain Rasulullah mengatakan, man qama Ramadan, barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi 2 hadis yang sahih menunjukkan 2 amalan yang berbeda. Yang pertama puasa, yang kedua qiyamul lail. Yang ketiga ikhwan, amalan terbaik pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Kalau bisa kita tidak punya aktivitas apapun selain baca Al-Quran, ya, puasa, qiyamul lail, ya sholatlah pula, sholat wajib. Setelah itu baca Quran terus, maka lakukan. Ya, kalaulah seandainya kita nggak belajar di pesantren ini kecuali hanya membaca Al-Quran tok, silakan. Tapi terkadang memang kita punya target-target lain. Misalnya memperbaiki tajwid, silakan, itu semua mutanawi, labas, silakan. Selama ada kebaikan di sana. Tapi Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, prioritas utama Al-Quran. Bahkan dulu para ulama meninggalkan hadis. Hadis ditinggalkan mereka. Mereka tidak belajar hadis pada Ramadan. Mereka fokus membaca Al-Quran karena memang mereka udah hafal juga. Kenapa kita fokus menghafal Al-Quran?
di pesantren-pesantren pada bulan Ramadan? Karena kita belum hafal Al-Quran. Kenapa Imam Syafi'i pada bulan Ramadan membaca Al-Quran, dia tidak memfokuskan yang lain? Karena dia hafal, 6 tahun hafal Quran. Udah 60 tahun masih payah ya. Ada yang udah 60 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Maka bagi anak-anak kami sekalian, kami himbau, orang yang hafal Al-Quran akan mudah mendapatkan kebaikan yang banyak, yang tidak didapatkan kecuali orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang hafal Quran bisa dia baca Quran sambil naik kereta, naik sepeda motor, sambil nyetir mobil, sambil berenang pun bisa ya. Yang penting mulutnya nggak dibuka, kok dibuka masuk air ya kan. Tapi di dalam hatinya bisa dia memurojaah. Betul atau betul? Betul. Yang membaca Al-Quran itu yang ketiga. Kemudian ahibati fillah, yang keempat, amalan yang afdal yang harus diperhatikan pada bulan Ramadan adalah bersedekah. Sedekah. Karena Nabi SAW ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Bersedekah. Sedekah yang paling afdal pada bulan Ramadan adalah sedekah bukaan puasa. Nah, kita di sini enak nih, banyak ada orang-orang yang bisa kita berikan pembukaan puasa. Khususkan kepada fakir miskin. Tapi kalau bisa pastikan mereka berpuasa, supaya keutamaannya besar. Rasulullah katakan, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala dia puasa tanpa dikurangi. Misalnya antum bersedekah kepada si fulan, dia puasa, pahala puasanya antum dapat, pahala dia tidak dikurangi. Tapi bukan berarti antum, ya udahlah Ustaz, saya nggak usah lagi puasa. Salah, tetap puasa. Karena kewajiban tidak gugur. Kewajiban kita berpuasa tidak gugur. Itu yang ke berapa? 4. Yang keempat apa tadi? Bersedekah. Yang kelima ikhwan, i'tikaf, mencari Lailatul Qadar. Ya, karena di dalam Lailatul Qadar ada kebaikan yang sangat banyak. Yang terakhir yaitu melakukan umrah pada bulan Ramadan. Itu secara umum amalan-amalan yang afdal yang perlu kita perhatikan. Kalau pada beberapa amalan kita tidak bisa lakukan, maka lakukan pada amalan yang kita bisa melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Ustaz tidak membuka pertanyaan banyak-banyak. Kalau ada yang mau bertanya, ya mungkin silakan. 5 pertanyaan ya, boleh? Kalau salah satu tanda Lailatul Qadar itu cuaca cerah di siang harinya. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu terjadi setelah, sesudah atau sebelum siang itu, Ustaz? Kita mengetahuinya misalnya di pagi hari ini cerah sesuai dengan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kemungkinan besar Lailatul Qadar itu tadi malam. Kemungkinan besar Lailatul Qadar itu tadi malamnya. Ya. Nah, tapi tidak menjadi ukuran. Itu kan diantara tanda-tanda. Maka seorang muslim dia menjaga setiap malam pada bulan Ramadan, terkhusus 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jaga terus. Jangan jadi manusia pelit, intip, kayaknya nggak Lailatul Qadar, tidur. Tidak demikian. Ya. Ustadz, apa hukum nikah di bulan Ramadan? Melakukan akad pernikahan boleh. Melakukan akad pernikahan boleh. Tapi berhubungan suami istri haram. Kalau dia berpuasa, sedang berpuasa. Termasuk perkara yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri pada bulan Ramadan. Kalau melakukan akad nikah tidak ada masalah. Tapi kalau habis akad nikah minum, batal. Ya kan?
habis akad nikah udah capek nih karena tadi nggak betul-betul bacaannya, lalu dia minum, batal puasanya. Jadi pada dasarnya melakukan akad pernikahan di bulan Ramadan tidak ada masalah. Siapa yang mau nikah? Ustaz, apa hukum dia memerintahkan tapi dia tidak berbuat? Berusaha, ikhwan yang dirahmati Allah. Antum memerintahkan orang lain melakukan sesuatu, berbuat. Tapi kalaupun antum belum mampu berbuat, silahkan perintahkan orang lain melakukan kebaikan walau kita belum mampu melakukannya. Ikhwan, ayo kita sholat. Mungkin dia belum sholat, ya, tetap ajak orang lain melakukan sholat. Tapi memang perlu kita perhatikan, ikhwan, ya, bahwa Allah sangat membenci orang yang menyuruh tapi memang dia tidak mempedulikan dirinya untuk melakukannya. Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian menyuruh orang lain melakukan kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sendiri? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan yang tidak kalian lakukan? Allah sangat benci jika seseorang melakukan apa yang tidak dia, orang menyuruh mengatakan apa yang tidak dia lakukan. Ya. Nah, tapi bukan berarti kita katakan, ya, si fulan menyuruh kebaikan dia belum melakukannya, nggak usah dilakukan. Nah, itu urusan dia. Orang yang berilmu kewajiban dia dua: menyampaikan dan melaksanakan. Kalau dia melaksanakan dan tidak menyampaikan, dia berdosa karena tidak menyampaikan. Kalau dia menyampaikan tidak melaksanakan, dia juga berdosa karena menyampaikan tapi tidak melaksanakan. Kalau dia tidak melaksanakan dan tidak menyampaikan, dua dosanya. Dosa tidak melaksanakan, dosa tidak menyampaikan. Bisa dipahami? Tetap disampaikan. Ustadz, orang yang hanyut bisa enggak menghayal, menghafal? Lanjut ini, maksudnya lanjut usia. Ini maksudnya apa ini? Hanyut atau lanjut? Orang yang lanjut atau hanyut bisa enggak menghafal dan murojaah Al-Quran? Kalau hanyut cuma ada di murojaah, udah bingung dia itu. Nih mulai lucu dia ini. Kalau maksudnya lanjut usia bisa, tapi kalau hanyut sibuk dia menghafal Quran lagi pas hanyut. Tapi mungkin dia terinspirasi tadi karena Ustaz bilang sambil berenang pun bisa mengingat Al-Quran, ya. Walau pas sudah berenang hanyut dia, ya. Apa hukum berenang saat puasa? Selama dia tidak meminum air sungainya nggak ada masalah, ya. Berenang nggak ada masalah, tapi harus dijaga, ya. Nah, harus dijaga. Boleh mandi, berendam pun boleh, ya. Nabi SAW ketika terlalu panas, beliau meletakkan handuk basah di kepalanya. Tidak ada masalah. Antum terlalu panas, letakkan handuk basah di kepala ini supaya nggak terlalu panas sekali menguap. Tidak ada masalah. Ya, Ustaz, kan masuk airnya ke pori-pori. Tidak ada masalah. Biasanya kalau berendam itu makin lama makin haus, bukan makin kenyang. Ya kan? Yang biasa berendam. Ya. Apabila kita membangun suatu bangunan tempat tapi malah dijadikan tempat maksiat padahal kita tidak bermaksud, apakah kita dapat dosa? Tidak. Ya, tapi sebisa mungkin kalau itu tempat kita jaga, jangan sampai digunakan orang lain untuk bermaksiat. Misalnya ada seseorang membangun suatu tempat, kita katakanlah kamar mandi umum. Dia bangun kamar mandi umum untuk masyarakat. Di kamar mandi itu ada yang melakukan kemaksiatan, dia nggak berdosa karena tujuan dia membangun kamar mandi untuk memudahkan masyarakat. Tapi ada yang membuatnya untuk yang lain, itu bagi mereka. Tapi kalau memang sengaja dibangunnya rumah, ya, untuk bermaksiat kepada Allah, rumah untuk main judi dan lain sebagainya, maka dia mendapatkan dosa. Hukum menghargai guru kan wajib. Jadi kalau guru menghargai murid, hukumnya
guru menyayangi murid. Ya, guru menyayangi murid. Sebenarnya guru itu menyayangi antum dan menghargai kita. Ya. Kan ana meninggalkan puasa. Agak bersambung kemari. Jadi ana meninggal bisa nulis dia. Tetapi ana lupa berapa jumlahnya. Masya Allah. Apakah berdosa seumur hidup atau ana ganti? Antum ganti seberapa yang antum ingat. Ustaz ana lupa yang paling banyak jumlah yang antum ingat. Sama sekali nggak ingat Ustaz, berarti 1 bulan antum ganti. Kita mengganti ikhwan tahun lalu yang kita ganti. Ya, misal ini tahun 1443 Hijriah. Yang kita tinggalkan tahun 1442 Hijriah itu yang bisa kita ganti 1443. Berarti 1442 Hijriah itu yang kita ganti sepanjang tahun ini sampai bulan Ramadan. Ya. Yang lalu-lalu bagaimana Ustaz? Bertaubat kepada Allah. Sekarang umur kita 15 tahun. Ya, atau 16 tahun. Umur 13 tahun kita sudah baligh. Ustaz, waktu saya umur 16 tahun, ya, Ustaz ulangi ya. Kita sekarang umurnya 16 tahun, umur 13 tahun kita udah baligh. Di umur kita 14 tahun kita nggak puasa, ya. Tapi nggak sempat kita ganti, Ustaz, nggak kita qadha, udah masuk lagi Ramadan yang selanjutnya, bertaubat kepada Allah. Adapun Ramadan 1442 Hijriah yang lalu segera tunaikan. Ya, wajib kita menunaikannya. Assalamualaikum Ustaz, manakah waktu malam Lailatul Qadar? Enggak tahu kita. Dirahasiakan. Tapi silakan cari di malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Ya. Berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Yang paling afdol cari dari mulai malam 21, 22, 23, 9 hari cari atau 10 hari. Tapi yang sering ya, para ulama menyebutkan itu di malam 27 Ramadan. Jadi malam 27 jangan pasang kembang api, mercon, meriam. Bukan itu. Ustaz kan menghidupkan malam. Hai, cukup antum hidupkan lampu, antum beribadah kepada Allah. Ya. Itu yang lebih banyak kata para ulama. Ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan malam 29. Ala kulli hal, ikhwan, ya, saran dari anak pribadi untuk kita semua dan untuk saya pribadi juga, jangan sampai di 10 malam terakhir itu kita tidak melakukan salat tarawih, minimal salat tarawih. Karena Lailatul Qadar itu ya, semenjak maghrib mulai malam sampai terbit fajar. Yang paling afdol di sepertiga malam terakhir. Ya, yang paling afdol di sepertiga malam terakhir. Pinomat sebelum sahur, di situ kita sholat 2 rakaat. Atau setelah sahur. Makanya malam tidurnya kalau memang pun nggak sanggup tidur, jangan begadang untuk yang tidak bermanfaat. Kalaupun bergadang, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ada wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.